Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan membahas apa itu laser welding atau pengetahuan dasar welding dan perbedaannya dengan las konvensional seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama deskripsi dan prinsip kerja dari laser welding. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan mengulas prinsip kerja las konvensional dan juga perbandingannya dengan laser welding. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu deskripsi dan prinsip kerja dari laser welding. Sebelum kita masuk ke laser welding, kita perlu mengenal apa itu welding ya. Welding atau las merupakan metode penyambungan material logam dengan cara memanaskan logam hingga mencapai titik leleh ya. Jadi logamnya dipanaskan hingga mencapai titik leleh, lalu digiringkan sehingga menjadi satu bagian. Jadi logam dilelehkan terlebih dahulu sampai mencapai titik leleh, baru dia nanti didinginkan sehingga menjadi satu bagian. Itu adalah pengertian dari welding atau las. Kita masuk, apa itu pengertian dari laser welding? Laser welding ini adalah salah satu metode untuk mengelas. Tapi metode pengelasan pada logam atau termoplastik menggunakan energi sinar laser ya, dengan keakuratan yang bisa mencapai 0,01 mm dan juga dengan efek HAZ yang sempit atau zona yang terkena panas, terdampak panas itu juga sangat sempit gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu kegunaannya. Jenis-jenis laser welding itu ada banyak ya. Ada CO2 laser, kemudian ada YAG laser, dan juga ada fiber laser gitu ya. CO2 laser tentu kita tahu dia pakai tabung CO2 gitu ya. Kemudian kalau YAG laser ini biasanya cocok untuk menghasilkan las dengan volume yang besar dan target las yang sangat dalam gitu ya. Kemudian kalau fiber laser ini memiliki keunggulan, yaitu diantaranya lebih terjangkau dan sangat detail serta halus dibandingkan dengan laser jenis YAG dan CO2. Ya, kita tahu semua kalau fiber laser ini adalah teknologi yang sangat baru gitu ya, dibandingkan dengan pendahulunya yaitu YAG dan juga CO2 laser. Jenis cara kerja laser welding itu juga dibagi menjadi dua. Jadi ada jenis cara kerja heat conduction, kemudian juga ada jenis cara kerja deep penetration. Kalau heat conduction pengertiannya adalah permukaan logam dipanaskan hingga di atas titik leleh logam tapi nggak sampai menguap gitu ya. Kalau deep penetration, sinar laser memanaskan logam sedemikian rupa sehingga mencapai titik leleh sampai dia permukaan kontaknya menguap, menggali jauh hingga ke dalam logam. Perbedaannya dari kedua metode ini adalah kalau heat conduction dia hasil lasnya lebih halus dan lebih estetis, biasanya lebih bagus hasilnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pengelasan yang tidak memerlukan kekuatan las tinggi gitu ya. Dia di bawah 300 watt dia bisa gitu. Kemudian menggunakan daya laser rendah di bawah 500 watt. Nah, kalau heat conduction itu biasanya pakai daya laser yang rendah-rendah itu bisa. Kalau di penetration hasil las tidak terlalu estetis, jadi hasil lasnya terkadang tidak terlalu bagus gitu. Kemudian yang kedua, hasil lasnya tapi sangat kuat. Di samping lain dia nggak bagus, tapi dia hasil lasnya lebih kuat gitu. Kemudian membutuhkan daya laser yang cukup tinggi. Jadi biasanya di atas 500 watt ya, baru dia bisa melakukan metode pengelasan laser welding menggunakan metode deep penetration seperti itu. Jadi kalau di bawah 500 dia pakai heat conduction, kalau di atas 500 dia bisa menggunakan deep penetration seperti itu. Untuk gambarnya sendiri seperti ini ya, ilustrasinya kalau heat conduction itu hanya di permukaan saja gitu. Kemudian kalau di penetration dia sampai ke dalam-dalamnya gitu. Itulah perbedaan dari kedua metode laser welding ini. Komponen apa saja yang terdapat pada sebuah unit laser welding? Tentunya yang pertama adalah unitnya ya, mesinnya gitu, yang digunakan untuk melakukan pengelasan. Kemudian yang kedua, CAM ya, berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol jalannya proses pengelasan. Kemudian CAD ya, untuk membuat desainnya, kemudian jenis pengelasannya dan berbagai hal-hal lainnya yang akan dikerjakan. Kemudian juga ada beberapa jenis laser welding yang menggunakan seal gas ya, untuk mencegah adanya kontaminasi udara. Karena kita tahu kalau logam itu panas ya, dia sangat sensitif terhadap yang namanya udara. Kemudian yang kelima yaitu sumber daya, digunakan untuk memberi daya pada laser.
gitu ya. Itulah komponen-komponen yang harus ada dalam pengelasan laser welding. Kita sempat tadi di awal membahas apa itu sealed gas gitu ya, atau shielding gas. Jadi fungsinya sealed gas itu adalah pengelasan laser tanpa proses gas dapat menghasilkan efek yang tidak menguntungkan. Karena nitrogen di udara dalam konsentrasi yang sangat tinggi, karena kita tahu kalau nitrogen di udara itu kan 70% ya, rata-rata ya. Jadi 70%-nya konsentrasinya sangat tinggi ini dapat bercampur dengan logam elas yang cair gitu. Kemudian dapat menyebabkan pembentukan rongga di dalam lasan. Biasanya nanti bentuknya berongga gitu ya, bergelembung ya. Gitu. Jadi nanti ketika dia dipalu gitu atau dites gitu ya, gampang patah gitu. Jadi ada beberapa efek-efek lain yang tidak menguntungkan gitu. Faktor lainnya seperti kelembapan udara dapat menyebabkan timbulnya hidrogen saat pengelasan. Difusi hidrogen ke dalam logam juga dapat menyebabkan sambungan elasnya menjadi lemah gitu. Nah, jadi kalau pengelasan dilakukan tanpa adanya gas pelindung atau shielding gas, udara dari atmosfer ini dapat mencemari hasil lasan kita sehingga dia dapat berongga ataupun hasil lasnya menjadi lemah seperti itu. Jenis sambungan laser welding itu ada beberapa. Ini contoh-contohnya ya, ada butt joint, fillet joint, overlap joint ya. Kemudian ada edge flange joint gitu. Kalau butt joint itu di tengahnya gini, kalau fillet joint itu ditempel di atasnya itu terus las di sikunya ya. Kemudian overlap joint itu dia pengelasan yang masih ada lebihnya sedikit. Edge flange joint itu yang dua ini tapi di atas dilas di atasnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa keunggulan laser welding ya dibandingkan dengan las konvensional. Tentu kita tahu tadi bahas di awal ada beberapa juga ya. Kita rangkum di sini ya. Yang pertama adalah dapat digunakan di area terbuka. Ya, kemudian efek HAZ yang sempit gitu. Efek zona yang terkena panas sempit gitu. Kemudian bisa untuk jenis logam yang berbeda. Jadi berbeda-beda jenis logam nggak perlu ganti-ganti gitu ya. Hanya perlu pakai satu mesin saja. Kemudian tidak diperlukan elektroda tambahan atau pengisi atau fill rod ya. Biasanya kalau kita tahu di las konvensional itu pakai yang namanya kayak elektroda tambahan ya untuk mengelas, yang itu bisa habis gitu. Kalau di laser welding itu nggak pakai itu gitu. Jadi langsung aja dilas gitu. Itulah perbedaannya laser welding dengan las konvensional. Kemudian hasil lasnya lebih bagus, lebih akurat, lebih presisi, dan tidak perlu finishing gitu. Jadi hasilnya bagus, halus gitu ya. Nggak perlu digrenda lagi, nggak perlu diamplas lagi, jadi sudah bagus. Kemudian mudah juga diotomasi dengan robot gitu ya. Meskipun nanti pengelasan biasanya di industri besar itu sudah pakai robot-robot. Nah, jadi kalau laser welding ini sudah bisa diotomasi pakai robot. Kemudian cocok untuk pengelasan komponen kecil dan tipis. Biasanya kalau komponen kecil tipis gitu ya, untuk bahan-bahan praktek biasanya kecil-kecil tipis-tipis. Itu kalau pakai laser welding itu cocok gitu ya. Berbeda dengan menggunakan las lain, biasanya agak susah, agak rumit gitu. Tapi di sisi lain ada keunggulannya, juga ada kelemahannya. Kelemahannya ada 3 ya. Yang pertama, laju pendinginannya sangat cepat, kadang menyebabkan keretakan pada beberapa logam. Jadi beberapa jenis logam tertentu gitu ya, ketika dilas menggunakan laser welding, karena dinginnya sangat cepat gitu, panasnya cepat hilang karena HAZ-nya atau zona yang terkena panas sangat kecil, makanya dia cepat dingin juga gitu, menyebabkan keretakan pada beberapa logam gitu. Kemudian yang kedua, modal dan biaya perawatannya tinggi gitu ya. Modalnya dalam artian harga mesinnya juga tinggi gitu. Kemudian harga part-partnya juga tinggi pastinya gitu. Makanya di sini disebut biaya perawatannya tinggi. Kemudian permukaan optik laser rentan. Jadi karena dia pakai laser ya, makanya ada komponen-komponen optik di situ yang harus memang dijaga, yang rentan gitu. Itulah kelemahan dari laser welding. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu las konvensional atau prinsip kerja las konvensional. Kita akan mengenal apa saja sih macam-macam dari las konvensional gitu ya. Ada seperti slit metal arc welding gitu ya, yang bisa kita temukan ya di bengkel-bengkel. Kemudian juga gas metal arc welding ya, argon ya. Kemudian juga submerged arc welding ya, yang dia pakai seperti pasir gitu.
Kemudian dia ada flux core arc welding ya, yang dalamnya ada fluxnya. Kemudian ada gas tungsten arc welding ya. Jadi ada beberapa jenis juga kelas konvensional di sisi lain selain dari laser welding. Nah, jenis laser welding itu juga berbeda, setiap jenis berbeda prinsip kerja gitu ya. Kalau kita bahas satu persatu dari yang kita contohkan tadi, kalau solid metal arc welding ya, proses pengelasan menggunakan elektroda yang menghasilkan panas gitu. Jadi pakai elektroda dari adanya busur listrik yang menyebabkan elektroda dan logam dasar melebur secara bersamaan. Jadi logamnya itu juga bercampur dengan elektrodanya seperti itu. Kemudian ada juga gas metal arc welding ya, atau MIG atau metal inert gas ya. Pengelasan menggunakan gas mulia seperti argon, helium, metal aktif gas, yaitu pengelasan menggunakan gas CO2 atau campuran dengan argon gitu ya. Jadi dia pakai gas ya. Kemudian ada submerged arc welding ya, pengelasan yang dilakukan secara mekanik dengan posisi pengelasan flat, biasanya hanya untuk pengelasan yang flat gitu. Kemudian ada flux core arc welding ya, pengelasan menggunakan elektroda berinti sebagai pengganti solid elektroda yang digunakan untuk menyambung logam ferrous ya. Jadi flux core ini sama seperti solid metal, cuman dia ada di dalam ya untuk elektrodanya gitu. Kemudian gas tungsten arc welding, pengelasan dengan elektroda yang digunakan atau tungsten ya, tidak ikut melebur, yang melebur hanya bahan pengisinya aja gitu ya. Itulah jenis-jenis laser welding selain dari laser welding gitu ya. Perbedaan laser welding dengan laser konvensional, jadi kita bagi dalam beberapa variabel ya. Jadi kalau investasi awalnya pasti lebih mahal laser welding daripada laser konvensional gitu ya. Yang mana biasanya lebih murah kalau laser konvensional. Kemudian hasil pengelasannya, dari variabel hasil pengelasan, laser welding itu hasil pengelasannya rapi dan tidak ada kerak. Sedangkan laser konvensional itu hasil pengelasan kurang rapi dan berkerak, jadi perlu finishing lagi gitu ya. Kemudian konsumable tambahan, sealed gas hanya untuk tipe yang gun. Jadi laser welding ini juga memakai consumable seperti sealed gas ya, atau gas pelindung gitu ya. Tapi hanya untuk mesin laser welding yang ada tipe gunnya saja. Kalau untuk laser konvensional, fill rod dibutuhkan, kemudian ada sealed gas ya, kemudian ada tambahan consumable seperti flux gitu ya. Jadi ada banyak sekali consumable tambahan di luar dari mesin. Kemudian finishing ya, jadi kok di laser welding itu nggak ada, tapi kalau di laser konvensional itu pasti ada finishing kerak dan plug gitu. Kemudian area penggunaan, kalau laser welding ini bisa digunakan di area terbuka gitu ya, karena dia tidak pakai fill rod. Kemudian kalau laser konvensional dia harus di area tertutup karena panasnya memang harus dijaga gitu ya. Kemudian laju pendinginannya lebih cepat kalau laser welding. Kalau laser konvensional dia lebih lama gitu ya. Ini tentunya plus minus kalau di laju pendinginan gitu. Kalau lebih cepat dia tentunya menimbulkan keretakan pada logam-logam tertentu. Tapi kalau lebih lama juga, kadang juga logamnya nggak baik susunannya seperti itu. Jadi plus minus kalau yang laju pendinginan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dasar laser welding kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen video selanjutnya.